Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan max cast dan max batch di Pitch. Pertama, kita harus paham konsep apa yang dinamakan history. History atau jumlah partikel atau cascade adalah seluruh siklus hidup dari satu buah partikel primer. Teman-teman coba perhatikan ini. Saya ambil dari sini. Di sini sumbernya, teman-teman bisa cek. Yang hijau itu adalah partikel primer dan yang abu-abu adalah sebuah material. Ketika partikel dia berinteraksi dengan material itu kemungkinannya bisa banyak. Pertama, partikel maksub kita namakan sebagai partikel transport. Ya karena kita transport partikel. Setelah partikel transport, kita bisa jadi ada kemungkinan bisa berhenti atau dia bisa mengalami tumbukan. Setelah tumbukan, bisa jadi dia membuat yang dinamakan secondary particle atau bisa jadi cuma elastic scattering. Kalau elastic scattering kan dia cuma arahnya belok. Lalu partikel ini dia tumbukan lagi misalnya. Dari tumbukan itu menghasilkan partikel lain lagi. Lalu ke outside, misalnya outside ini adalah sebuah vakum, ya kita bisa matikan. Lalu kita cek lagi apakah partikel kita masih memiliki energi. Kalau energinya sudah habis, ya berarti partikelnya stop. Ini yang dinamakan satu histori, satu riwayat dari dia lahir sampai dia ya mati gitu. Makanya dinamakan sebuah histori atau sebuah riwayat. Kalau riwayat selanjutnya ya sama, tapi ingat bahwa Monte Carlo itu adalah stokastik, dia probabilistik, bukan deterministik. Di awal banyak sekali interaksinya, ada tumbukannya dua kali menciptakan secondary partikelnya dia dua. Tapi bisa jadi setelah dia tercipta, setelah partikelnya lahir, dia langsung di stop. Itu bisa jadi. Dan sampai seterusnya. Itu yang dinamakan history. Lalu konsep max cast dan juga max batch. Akurasi dari simulasi Monte Carlo itu bergantung pada banyak histori. Max cast dia mengatur banyak histori tiap satu batch. Oke. Max batch adalah banyaknya ya batch itu sendiri, dan ketika seseorang bilang history itu adalah hasil perkalian antara max cast dan juga max batch. Ini yang paling penting. Jika batch terlalu kecil, misalnya kita melakukan simulasi untuk 100 juta history. Jika kita membuat setting seperti ini, max cast-nya 10 juta, max batch-nya 10. Nanti Pitch akan menulis output setiap 10 juta history. Berarti dia menulis 10 kali. Kita menunggu terlalu lama sebelum kita sadar ada yang salah dengan kode kita. Kenapa? Kan ketika kita menunggu 100 juta history ini selesai, itu ya bisa jadi waktunya relatif lama, tergantung setting simulasi teman-teman. Bisa jadi kita itu nggak tahu ada geometri yang salah, ada parameter yang salah, ada nilai konstanta yang salah, dan kita tahunya itu baru 100 setelah 100 juta itu selesai. Itu kan terlalu lama. Kenapa? Karena saya pribadi biasanya ketika simulasi sedang berlangsung, itu saya buka file teksnya teman-teman. Jadi saya cek apakah kira-kira kalau teman-teman tahu simulasi teman-teman, teman-teman itu bisa paham kira-kira ini adalah hasil yang saya inginkan atau tidak. Kan bisa kita ya bayangkan gitu. Ternyata ada yang salah misalnya. Ya kita bisa perbaiki itu lebih cepat kalau ininya tidak terlalu lama. Tapi kalau max cast-nya terlalu lama, max batch-nya terlalu kecil, max cast-nya terlalu besar, max batch-nya terlalu kecil, kita menunggunya agak lama, menunggu output per batch-nya. Tapi simulasi keseluruhan itu cepat. Atau jika simulasi berhenti di tengah jalan, kita hanya memiliki kurang dari 10 checkpoint. Ini kan checkpoint. Anggap ini seperti game, ketika teman-teman tiba-tiba laptopnya hang di tengah-tengah jalan, berarti kita punya kurang dari 10 checkpoint. Berarti hasil simulasi kita adalah hasil kemungkinan 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 40 juta, seperti itu. Ya, anggap checkpoint. Sepertinya saya harap teman-teman paham. Sebaliknya, kalau batch-nya terlalu besar dan max cast-nya terlalu kecil, dengan kasus yang sama, ini yang tidak bagus. Sama-sama nggak bagus sih kalau terlalu besar atau terlalu kecil. Pitch akan menulis output setiap 1000 history. Kan max cast-nya kan 1000.
Pitch akan menulis sebanyak 100.000 kali. Banyak sekali. Waktu komputasi akan lebih lama sebab Pitch terlalu sering menulis hasil output per batch. Bagus memang kita sekarang memiliki 100.000 checkpoint. Tapi sayangnya waktu yang harusnya bisa kita gunakan untuk komputasi, menghitung, itu malah dialokasikan terlalu berlebihan untuk program menulis output dalam bentuk text file. Jadi begitu. Kita bisa lihat perbandingannya. Ini adalah sebuah simulasi sederhana, dua buah tepatnya, simulasi 1 dan simulasi 2. Sama-sama 10.000, sama-sama 10.000 histori, tapi yang simulasi 1 max cast-nya 1.000, simulasi 2 max cast-nya 10, dan simulasi 1 max base-nya 10, simulasi 2 max base-nya 1.000. Waktunya sangat signifikan, lebih dari 2 kali lebih cepat. Simulasi pertama 10 detik, simulasi 2 24 detik. Mungkin teman-teman mikir, cuma 14 detik, tidak ada bedanya. Betul, tapi kalau geometrinya lebih kompleks, ini aja geometrinya sederhana. Kalau geometrinya kompleks, kalau historinya lebih banyak, itu akan sangat signifikan. Jadi pilih max cast dan max batch yang dengan bijak. Parameter each dev. Ketika saya review kode dari teman-teman, saya banyak melihat each dev, tapi sepertinya teman-teman belum mengetahui secara detail kenapa kita menggunakan each dev. Pertama, kita harus tahu bagaimana Pitch menghitung relative error. Ini adalah standar deviasi. Teman-teman, saya harap sudah familiar karena di SMA, enggak di SMA juga sih. Ya, kita sering lah lihat rumus standar deviasi. Sigma standar deviasi XI adalah nilai tally ke I, WI adalah bobot sumber per sampel, X bar adalah nilai rata-rata tally, W bar adalah bobot sumber per N sampel. Untuk relative error atau statistical uncertainty, ini adalah yang di output Pitch biasanya. Itu adalah nilai dari standar deviasi dibagi dengan akar N X bar. Bandingannya antara each dev 1 dan 2 itu adalah dinilai dari nilai dari N ini. Ini, teman-teman, tenang, akan saya jelaskan. Each dev, kalau teman-teman tidak mendefinisikan each dev, itu kan default. Default itu adalah 0. Kalau teman-teman menggunakan shared memory parallel computing, teman-teman menggunakan lebih dari satu komputer, itu nanti otomatis dia diset sebagai each dev sama dengan 1. Kalau other cases, kita itu biasanya masuk pada other cases, nanti each dev otomatis diset sama dengan 2. Kalau each dev sama dengan 1, N ini adalah nilai dari max batch. Ini, itu adalah nilai dari max batch. Dan disarankan lebih dari sama dengan 10. Jadi minimal 10. Di atas itu lebih baik. Bukan lebih baik sih. Ya disarankan inilah, lebih dari sama dengan 10. Untuk praktiknya, tergantung teman-teman. Each dev sama dengan 2, itu adalah N sama dengan history. Kalau developer Pitch sendiri itu menyarankan, bisa dibaca di manual, menyarankan each dev sama dengan 2 karena dia menggunakan history. History itu kan max cast dikali max batch. Jadi bagaimanapun kita mengatur max cast-nya berapa, max batch-nya berapa, asal historinya besar, ya hasil error statistiknya bagus. Tapi kalau each dev sama dengan 1, error statistiknya itu bergantung dengan nilai dari max batch. Jadi begitu. Dan ada satu lagi, kalau nilai each dev sama dengan bukan sama dengan, tapi kurang dari 0, berarti negatif, min 1, min 2 itu sama seperti ini, tapi dia restart calculation. Gunanya apa? Jadi, misalnya teman-teman sudah running 500 juta history, tapi dosen minta melakukan 700 juta history. Alih-alih melakukan dari 0 history, 1 juta, 2 juta, sampai 700 juta, kita itu bisa langsung mulai dari 500 juta. Jadi 500 juta, 501, 502, sampai 700 juta. Kan kita tinggal nambahin 200 juta kan lebih mudah. Caranya bagaimana? Kita di folder yang sama harus memiliki nilai dari perhitungan sebelumnya. Terus ketika kita restart, otomatis kode kita membaca, oke, ini ada nilai dari history ke 500 juta, kita tinggal
melanjutkan sampai 200 juta. Itu singkatnya. Itu adalah fungsi itsdaf. Kita sudah tahu, oke, minimal max batch adalah lebih dari sama dengan 10. Bukan minimal berarti. Minimal 10. Tapi bagaimana kita tapi bagaimana kita Oke. Selanjutnya adalah bagaimana menentukan batas atas dari max batch. Kan kita tadi sudah tahu kalau batas bawahnya adalah minimal 10. Tapi bagaimana kita menentukan batas atasnya atau seberapa banyak yang kita perlukan historinya. Kan max batch juga berhubungan dengan histori. Pertama, brute force. Kalau teman-teman laptopnya bagus, komputernya bagus, tidak usah mikir. Pakai sebanyak mungkin. Max batch-nya banyak, historinya pun banyak. Jadi namanya brute force. Jadi nggak usah mikir. Kita juga bisa melakukan seperti ini. Kan yang penting kurang dari 5%. Kita itu bisa mengatur simulasi kita berhenti otomatis kalau relatif errornya sudah kurang dari 5%. Jadi di bagian parameter itu ada ISTD, nanti set sama dengan 1. Di tally-nya, tergantung teman-teman ada track, cross, dosis, T deposit, itu nanti set STD cut sama dengan 0,05. Jadi ketika misalnya kita set batch kita sama dengan 100, tapi pada batch ke-20 itu errornya sudah 5%, di bawah 5%, nanti otomatis simulasi kita berhenti. Seandainya kita menggunakan 2 tally, dan kita setting ini semua, jadi simulasi berhenti ketika tally 1 dan tally 2, semua tally itu sudah di bawah 5%. Kalau belum, tetap lanjut seperti biasa. Kita juga bisa melakukan pendekatan seperti ini. Yang ketiga, kita bisa hitung manual. Dari rumus yang tadi kita sudah lihat, kita tahu bahwa relatif error itu sebanding dengan 1/akar N. Jadi, kita bisa hitung seperti ini. Relatif error sekarang dibanding dengan relatif error target. Nanti kalau kita sederhanakan bisa bentuknya seperti ini. Bagaimana cara pakainya? Misalnya seperti ini. Histori kita yang kita pakai itu adalah 50 juta. Tapi errornya masih 15%. Berapa banyak histori yang diperlukan agar errornya jadi 5%? Itu kita lakukan seperti ini. N target adalah 50 juta dikali error sekarang dibagi dengan error yang kita mau. Sederhanakan, kita dapat seperti ini. Tapi 450 juta itu sangat banyak sekali dan sangat lama, bisa jadi berhari-hari misalnya atau berjam-jam yang kita tidak mau lah intinya. Jangan hanya asal naikkan histori, tapi kita perlu teknik khusus kalau kasusnya seperti ini ya, kalau kasusnya sangat banyak sekali. Kita perlu yang dinamakan variance reduction technique. Teman-teman bisa merujuk ke sini. Itu ya teknik khusus. Kita tidak perlu menambahkan banyak histori, tapi errornya bisa turun. Itu adalah teknik yang bagus. Ini opsional, tapi ini yang paling profesional sih. Extended Statistical Indicators. Kita bisa otomatis mengecek apakah banyak batch yang kita pakai itu sudah cukup atau belum. Hanya bisa dipakai untuk T-track dan T-point. Caranya bagaimana? Di parameter itu kita bisa menambahkan etal sama dengan 3. Dan di T-track atau T-point, kita tambahkan 3 baris ini. Nanti otomatis kita dapatkan keluaran seperti ini. Ada satu file, bentuk keluarannya seperti ini. Bagus, karena itu otomatis dicek. Apakah rata-ratanya sudah bagus, apakah relatif error-nya sudah bagus, apakah variance of variance-nya sudah bagus, apakah figure of merit-nya sudah bagus. Dicek otomatis. Kalau yes semua, berarti batch-nya sudah cukup. Tapi kalau ada no 1 misalnya, jadi kalau ada no 1, 2 atau semuanya no, kita perlu menambahkan batch lagi. Pertama ada rata-rata atau mean. Kan kita ingin rata-rata dari hasil kita itu konstan, bukan fluktuatif, sama. Jadi di sejak
sekitar ini 50, batch ke 50 itu sudah bagus sebetulnya. Ini adalah rata-rata. Selanjutnya ada relative error. Kan relative error yang penting kita itu di bawah 5% kan? Di bawah 5%, di sini sebetulnya itu udah di bawah 5%, berarti batch ke sekitar 30. Tapi ada satu nilai lagi namanya variance of variance. Relative error itu kadang masih bisa turun atau kadang masih naik turun. Jadi nilai dari variance of variance ini adalah kita bilang ini loh, batch di mana varian saya itu sudah error saya itu sudah tidak naik turun lagi. Jadi di sekitar sini lebih dari 60 atau 70 itu sudah errornya sudah nggak berubah banyak di sekitar sini. Lalu ada namanya form atau figure of merit. Jadi, apakah pengurangan error itu sepadan dengan waktu komputasinya? Iya, memang ketika kita menambahkan historinya, error turun. Tapi apakah sepadan? Misalnya di sini, ketika kita tambah history, oke, error turun, masih kita tambah history sedikit, errornya turun banyak. Kita tambah history sedikit, errornya turun lagi. Ini adalah puncaknya. Setelah di sini, ketika kita tambah history, errornya turun sedikit, tapi lama komputasinya itu lebih banyak. Jadi nggak sepadan gitu. Ketika kita nambah error segini, kita mengurangi error sedikit, tapi komputasinya lebih lama. Ini yang dinamakan figure of merit. Jadi sebetulnya ketika kita melakukan sebuah simulasi, kita juga ingin ingin tahu hal seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.